semuanya, perkenalkan nama aku Stevi Gunatli Banova dari kelas 10B dan absen 33. Pada video kali ini, aku akan membacakan PPT-ku mengenai teks hikayat. Selamat menyaksikan. Hikayat adalah jenis karya sastra lama yang membentuk prosa, mengandung nilai-nilai moral, dan seringkali disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan hikayat memiliki tujuan kepada pembaca. Tujuan tersebut yaitu latar belakang bagi pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks hikayat. Terdapat 3 macam tujuan teks hikayat. Yang pertama, menumbuhkan semangat juang dan jiwa kepahlawanan bagi para pembacanya. Yang kedua, sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, memberikan hiburan melalui cerita penuh imajinasi dan petualangan. Teks hikayat memiliki struktur kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata arkais. Kata arkais berarti menggunakan kata-kata kuno yang sudah jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contoh dari kata arkais ada syahdan, sebermula, hatta, adalah, dan para. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Konjungsi berarti kata penghubung, terutama terdapat di awal kalimat untuk menghubungkan antar bagian kalimat. Contoh dari konjungsi yaitu maka, dan, serta, ketika, adapun. Yang ketiga, penggunaan majas, yang memanfaatkan gaya bahasa untuk memperindah dan memperkuat maknanya. Contohnya yaitu majas simile. Majas simile adalah perumpamaan yang menggunakan kata seperti laksana, bak, bagaikan. Majas hiperbola yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Majas antonomasia, penggunaan nama julukan atau sifat untuk menggantikan nama asli. Teks hikayat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Melayu, kedua istana sentris yang berarti ceritanya berlatarkan istana, yang ketiga ceritanya ini tidak masuk akal atau bersifat khayalan, yang keempat mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran, yang kelima tokoh seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Teks hikayat memiliki 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik terdapat 8 macam. Yang pertama yaitu tema, yang berarti gagasan yang mendasari cerita tersebut. Kedua latar tempat, waktu dan suasana. Ketiga alur, yaitu peristiwa dalam cerita tersebut. Yang keempat makna dari pesan pengarangnya. Yang kelima, tokoh sebagai pemeran di dalam cerita. Yang keenam, watak atau penokohan. Yang ketujuh, sudut pandang. Yang kedelapan, gaya bahasa. Setelah unsur intrinsik, terdapat unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik mencakup latar belakang agama, adat, budaya, nilai, dan norma kehidupan. Hikayat mengandung berbagai macam nilai yang bermanfaat bagi kehidupan. Nilai yang pertama yaitu nilai moral, berkaitan dengan sikap baik dan buruknya manusia. Yang kedua, nilai agama, kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga, nilai budaya, berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di wilayah tertentu. Yang keempat, nilai sosial, berkaitan dengan relasi antar manusia. Untuk membuat sebuah teks hikayat, terdapat struktur yang harus kita ketahui. Struktur yang pertama yaitu abstrak, sebuah gambaran dari cerita. Bagian ini akan dikembangkan menjadi beberapa macam peristiwa. Struktur kedua yaitu orientasi, berkaitan dengan aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Membantu cerita hikayat agar mudah dipahami penjajah dan menarik. Struktur yang ketiga, komplikasi, urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah atau akan menghadapi konflik. Yang keempat, resolusi, sebuah penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita hikayat. Yang kelima, koda,
berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca. Dalam teks hikayat terdapat kelebihan dan pula kekurangan. Untuk kelebihan meliputi yang pertama, pembelajaran nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menghibur pembaca karena cerita fiksi dan penuh fantasi. Yang ketiga, mengandung nilai pendidikan dan pembelajaran positif. Teks hikayat juga memiliki kekurangan yang meliputi yang pertama, menggunakan bahasa Melayu lama sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Yang kedua, sering mengandung unsur mitos sehingga dianggap tidak realistis. Yang ketiga, cerita seringkali mengandungkan unsur tidak logis dan tidak sesuai dengan nalar para pembaca. Berikut contoh dari teks hikayat dengan judul Antu Ayek. Suatu hari di sebuah desa, ada seorang ayah yang terpaksa menikahkan gadis Juani dengan bujang Juandan karena terjerat utang pada keluarga sang bujang. Bujang Juandan memang pemuda dari keluarga kaya raya, tetapi yang membuat gadis Juani sedih adalah rupa Budang Juandan yang tidak tampan. Selain itu, Bujang Juandan pun menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya, sehingga dia juga dikenal sebagai bujang kurap. Namun, pada akhirnya di malam pernikahan, gadis Juani tidak kuasa membendung kesedihan ketika arak-arakan rombongan bujang Juandan tiba. Di tengah kekalutan pikiran sambil berurai air mata, dia keluar lewat pintu belakang rumah dan berlari menuju sungai. Dia mengakhiri hidupnya di sungai itu dan menjadi arwah penunggu sungai yang dikenal sebagai Antu Ayek. Demikian PPT dari teks hikayat. Terima kasih bagi yang telah menyimak.